Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Aceh akan mempresentasikan ilmuwan muslim kontemporer Muhammad Akhiruddin Ibrahim dan kawan-kawan tentang konsep Asy-Syifa. Nama saya Jiani Krima, NIM 41. Nama saya Kanesha Latifah Zahra dengan NIM 042. Nama saya Yulia Nindayanti dengan NIM 043. Nama saya Afika Kurnia Putri dengan NIM 044. Nama saya Aisyah Amun Brilianti dengan NIM 045. Al-Quran adalah kitab suci wahyu ilahi yang penuh dengan petunjuk bagi umat manusia untuk hidup di dunia dan di akhirat. Eksplorasi Al-Quran sebagai rujukan utama ilmu telah dimulai setelah disusun secara lengkap oleh Khalifah Umar Ibnu Affan. Dampaknya terlihat jelas melalui peradaban Islam yang menjadi peradaban besar pada masa itu karena fungsinya sebagai acuan utama dalam membangun negara dan masyarakat. Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu yang menonjol dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara. Misalnya, pembangunan rumah sakit yang diprakarsai oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan dipimpin oleh Jibril Ibnu Bahtisu, dan terus mengembangkan lebih banyak rumah sakit di sekitar Baghdad. Ada banyak tokoh medis seperti Avicenna, Al-Biruni, Al-Razi, Ibnu Nafis, Sabr Ibnu Sahel, Al-Zahrawi, dan masih banyak lagi tokoh yang menjalankan lagi pada usia tersebut sebagai simbol berdirinya ilmu kedokteran pada tahun 10 Masehi. Semua pengetahuan yang ada sejak diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak dibuat baru-baru ini. Misalnya ilmu kedokteran. Al-Quran tidak menjelaskan cara pengobatan penyakit secara rinci, tetapi ada ayat-ayat tertentu yang merujuk pada tujuan ilmu kedokteran, yang disebut Asy-Syifa, yang berarti obatnya. Kata Syifa diulang 6 kali dalam Al-Quran, 4 dalam bentuk kata benda lisan, dan 2 lainnya dalam bentuk kata kerja. Menurut Al-Banna pada tahun 2010 menjelaskan tentang pentingnya pengobatan penyakit dengan menggunakan Al-Quran dan Al-Sunnah. Berdasarkan Quran Surat Fussilat ayat 44 dan Surah Al-Isra ayat 82, menurut ayat-ayat ini Allah telah menjelaskan kepada manusia bahwa seluruh Al-Quran adalah obat atau syifa untuk segala penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, ayat-ayat ini dilambangkan sebagai awal pembahasan antara Al-Quran dan ilmu kedokteran. Amalan ruqyah oleh Nabi SAW dan para sahabatnya telah dinyatakan dalam hadis. Abu Daud dari Kharijah bin As-Salid dari pamannya tentang ruqyah dengan surah Al-Fatihah yang dibaca 3 hari terus-menerus pagi dan petang. Ia berkata, setelah kami menghadap Rasulullah SAW, kami mendatangi perkampungan bangsa Arab. Mereka berkata, kami diberitakan bahwa kamu datang karena orang ini agar menjadi baik. Adakah pada kamu obat penawar atau ruqyah? Pada kami terdapat seorang gila seperti dalam keadaan terikat. Ia berkata, kami katakan betul. Ia berkata lagi, mereka datang dengan seorang gila seperti dalam keadaan terikat itu. Dia berkata, aku bacakan atasnya surah Fatihah selama 3 hari pagi dan petang. Ketika aku menyelesaikan bacaan itu, keluarlah air ludahku. Kemudian aku terlepas dari ikatan-ikatan itu. Ia berkata seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Ia berkata, maka mereka memberiku suatu hadiah yang telah dijaminkan. Maka aku berkata tidak. Sehingga aku bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul berkata, makanlah. Maka sungguh itu pekerjaanku. Orang makan dengan beraktivitas meruqyah yang batil. Maka kamu sungguh telah memakan dengan beraktivitas meruqyah yang hak. Secara tegas, dalam hadis tersebut telah ditunjukkan bahwa Nabi SAW menyuruh kepada siapa saja yang berkemampuan untuk melakukannya, bila setelah dilihat memiliki nilai manfaat untuk membantu saudaranya.
Pada dasarnya, konsep syifa harus mengacu kepada penafsiran kata syifa dalam 6 ayat Al-Quran yang menyebutkan kata syifa baik dalam kata benda ataupun kata kerja. 6 ayat yang menyatakan kata syifa yaitu yang pertama ada Quran surat At-Taubah ayat 14 yang artinya perangi mereka agar Allah menghukum mereka dengan tanganmu dan mempermalukan mereka dan memberimu kemenangan atas mereka dan menyembuhkan dada orang-orang yang beriman. Syifa dalam ayat ini diartikan sebagai Allah dan Rasul yang menyembuhkan gangguan pada dada seorang mukmin akibat pembunuhan, penghinaan, dan penaklukan orang-orang musyrik. Yang kedua, dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Syifa dalam ayat ini mengacu kepada Al-Quran secara umum, yaitu sebagai obat kebodohan dan penyembuh dari gangguan yang disebabkan oleh manusia. Yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Syifa dalam ayat ini mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan madu. Yang keempat, dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Pada ayat ini diartikan sebagai Al-Quran yang berperan sebagai pedoman bagi seorang mukmin, tetapi tidak untuk orang yang kafir. Yang kelima, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Arti syifa di sini yaitu Allah yang telah menciptakan obat yang dapat melepaskan penderitaan dan beban hidup manusia. Yang keenam ada Quran surat Fussilat ayat 44 yang artinya, dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa lain selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Al-Quran pada ayat ini didefinisikan sebagai obat atau gangguan berupa kebodohan bagi orang beriman. Pada dasarnya, konsep pengobatan Islam itu didefinisikan dalam beberapa pandangan. Namun, pendapat sebagian besar praktisi Malaysia menyatakan bahwa acuan dasar dalam pendekatan medis ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis, serta tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mengobati penyakit melalui ruqyah dengan kombinasi makanan dan minuman tertentu. Berikut adalah peneliti dan praktisi yang memberikan pandangannya, diantaranya adalah yang pertama ada Daniel, yang mana beliau ini mendefinisikan konsep kedokteran Islam ini erat kaitannya dengan konsep maqasid al-syariyah yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Serta beliau juga menyatakan tujuan ilmu kedokterannya itu yaitu mengobati gangguan fisik sekaligus rohani. Yang kedua, ada Fazlur Rahman yang menjelaskan definisinya dengan lebih luas dengan mengatakan bahwa pengobatan Islam adalah suatu amalan yang sangat dijunjung tinggi oleh agama karena dapat membantu manusia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, ada Osman Bakar yang mendefinisikan pengobatan Islam ini adalah bentuk buah dari upaya para pemikir muslim dalam menemukan solusi untuk masalah keperawatan medis dan kesehatan komunitas muslim sesuai dengan pandangan dunia Islam di mana Tuhan, manusia, alam, dan masyarakat saling terkait dan berhubungan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu ada Lokman yang mendefinisikan pengobatan Al-Quran adalah pengobatan alternatif untuk penyakit yang dilakukan oleh pasien dengan 6 jenis amalan seperti membaca Al-Quran, sholat, doa, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, dan zikir, yang mana pengobatan Al-Quran ini sangat menonjol di kalangan praktisi di Malaysia. Sebuah penelitian dilakukan oleh Robiatul Adawiyah tentang efek membaca Al-Quran pada pasien koma di sebuah rumah sakit. Dalam penelitian tersebut, pasien didiagnosis sebagai Glasgow Coma Scale.
Pengamatan parameter fisiologis yang dilakukan oleh mereka adalah mengukur tekanan darah, detak jantung, dan laju pernapasan sebagai tanda respon sebelum dan sesudah 30 menit mendengarkan Al-Quran. Hasilnya terdapat efek pada tekanan darah pasien yang kembali ke tingkat normal. Penelitian lain juga dilakukan oleh Baitul Muqtadin terkait pengobatan gangguan jiwa melalui bacaan Al-Quran. Kajian ini berdasarkan praktik yang dilakukan oleh Kiai Haji Himamuddin di Jawa Tengah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran tertentu, seperti Al-Fatihah, Yasin, Ayat Kursi, Al-Kahfi, dan Al-Baqarah. Temuan dalam pengamatan tersebut adalah metode ini memberikan efek positif pada pasien dengan jadwal dan pendekatan tertentu oleh praktisi. Pengobatan Islam biasanya mengacu pada praktik Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam banyak hadis. Namun Rasulullah SAW juga membutuhkan orang yang ahli, khususnya di bidang medis. Misalnya ketika Rasulullah mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas dan meminta bantuan dari Al-Haris bin Khaldah As-Saqafi, seorang dokter medis. Al-Haris sendiri telah menghasilkan obat yang terbuat dari kurma. Keadaan ini menunjukkan bahwa obat telah diproduksi dan digunakan untuk mengobati gangguan sebelum diturunkannya Al-Quran. Gangguan fisik yang ada pada saat itu tidak seperti sekarang ini yang semakin kompleks dan kritis. Sehingga muncul beberapa pertanyaan seperti apakah Al-Quran adalah satu-satunya cara untuk mengobati penyakit-penyakit kronis tanpa penjelasan yang detail? Bagaimana Al-Quran dapat digunakan sebagai obat atau media pengobatan untuk menghadapi gangguan kronis tanpa adanya pedoman khusus? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan pandangan kolektif melalui pengetahuan Islam dan ilmu kedokteran yang terintegrasi. Dalam Al-Quran disebutkan kata syifa. Berdasarkan interpretasi syifa dari mufassirin, hal-hal berikut perlu ditinjau sebagai garis besar dari konsep syifa. Yang pertama adalah Allah memiliki kewenangan mutlak untuk menyebarkan dan menyembuhkan segala penyakit pada umat manusia. Mayoritas para mufassir menyatakan bahwa Allah yang mengobati segala penyakit, seperti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah pada hakikatnya menyembuhkan aku, baik melalui sebab atau tidak. Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada penyakit yang diciptakan Allah, melainkan Dia juga yang menciptakan obatnya. Hadis Al-Bukhari. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, seharusnya sudah jelas di antara kaum mukmin bahwa obat itu mutlak dari Allah, dan manusia harus menunjukkan upaya untuk mengobati penyakit dengan sangat mengandalkan Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu ilahi dari Allah sebagai penawar untuk penyakit manusia, terutama penyakit spiritual. Berdasarkan 3 surah dari Al-Quran, yaitu Yunus ayat 57, Al-Isra ayat 82, dan Fusilat ayat 44, semua mufassirin kolektif mengartikan kata syifa secara mutlak mengacu pada Al-Quran. Perbedaan penafsiran antara mufassirin adalah tentang jenis gangguannya. Apakah gangguan rohani atau jasmani? At-Tabari dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat bagi penyakit rohani. Sedangkan Ar-Razi, Al-Zamakhsyari, dan Hamka menyebutkan bahwa Al-Quran juga obat untuk gangguan fisik. Meskipun ada 2 interpretasi, semua mufassirin ini menyatakan bahwa Al-Quran adalah obat bagi gangguan spiritual yang dihadapi oleh mukmin, seperti nifak, ujub, sombong, dan juga kehilangan kepercayaan. Semua gangguan tersebut dapat disembuhkan terutama dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Jadi, walaupun terdapat perbedaan metodologi penafsiran, pada dasarnya mereka tetap menyatakan bahwa Al-Quran sebagai obat penyembuh penyakit. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ilmu kedokteran, khususnya ilmu kesehatan, adalah cabang ilmu dalam Islam yang tidak dapat dipisahkan. Karena Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap pelayanan kesehatan manusia, berdasarkan salah satu tujuan dalam maqasid syariah, perawatan hidup. Melalui praktik perawatan yang tepat, mengikuti aturan Islam dan tingkat sistem keperawatan kesehatan yang terbaik, manusia dapat hidup dalam kondisi yang baik. Al-Quran sebagai acuan utama yang menguraikan konsep utama ilmu kedokteran melalui istilah syifa. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan penerapan dalam keteladanan untuk mengobati penyakit di usianya. Biasanya, kesalahpahaman dalam penerapan pengobatan berbasis agama disebabkan oleh praktisi yang menyalahgunakan metode ini dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Bahkan ini adalah salah satu metode pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.